Pemirsa, sejumlah massa berunjuk rasa menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila di Bogor, Jawa Barat. Massa menuntut DPR membatalkan RUU tersebut. Dan menyerang pada waktu seorang ulama Nahdlatul Ulama. Inilah aksi massa gabungan yang menentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila di Bogor, Jawa Barat. Aksi unjuk rasa diisi dengan orasi secara bergantian dari sejumlah perwakilan ormas. Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis ini mengecam DPR karena sempat meloloskan RUU HIP sebagai produk legislasi nasional. Massa menuntut DPR mencabut RUU HIP dari prolegnas. Dan menyerang pada waktu seorang ulama Nahdlatul Ulama. Bismillah. Tahun 65 mereka banyak cuaca yang baik bagi kita. Sementara itu sejumlah ormas Islam juga angkat bicara terkait pro kontra RUU HIP. Di antaranya dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pancasila itu adalah merupakan kalimatul sawah, merupakan titik temu adanya berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan ras, golongan. Bahkan ditegas ulang pada Munas di situ Bono pada tahun 1983 yang kemudian menyatakan satu konsepsi kebangsaan kenegaraan bahwa Pancasila. Selama ini ada kesan bahwa perdebatan atau kontroversi dan polemik RUU HIP ini adalah perdebatan diametral antara kelompok Islam dengan kelompok lain yang ada di dalam komponen bangsa ini. Ini tentu situasi yang menurut saya tidak kondusif dan mengesankan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang sangat ingin untuk mendesakkan aspirasinya dan ada kelompok lain yang Terlibat tabrakan beruntun, seorang warga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diamuk warga. Polisi lepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan amukan warga. Puluhan warga Jalan Gunung Bawah Karaeng, Makassar ini mencoba memukuli pelaku tabrak lari. Pelaku berusaha melarikan diri dan sempat menyenggol pengendara sepeda motor di Jalan Sultan Alauddin. Pelaku juga menabrak dua pengendara motor lainnya dan pengemudi ojek online. Pelarian pelaku yang belakangan diketahui bernama Indar Saputra berakhir setelah menabrak mobil warga yang melintasi Jalan Sultan Alauddin. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolsek Rapocini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dia sementara diburu itu. Sementara diburu, terus dia menyambar. Iya, keras sambarannya. Jadi saya terpental Kak ke kiri, masuk di becak, masuk lagi di bawah mobil. Terus? Iya, untungnya itu mobil singgah juga. Jadi kita sempat kejar juga ini? Iya, saya kejar Pak, karena keadaan motorku hancur gitu. Menurut pengakuannya, pelaku lari karena saat akan turun ditodong dengan badik. Ini habis mengantar dagangannya itu sayur di Pasar Terong, kemudian di perjalanan dia menyerempet salah satu kendaraan, kemudian dicegat oleh korban namun tidak mengindahkan, tidak berhenti karena dia panik sehingga dia melarikan diri. Dalam perjalanannya tersebut dari Pasar Terong sampai ke Alauddin itu ada 3 unit kendaraan roda 2 yang sempat dia tabrak. Tidak hanya berurusan dengan polisi, pelaku mengaku kehilangan uang 5,5 juta rupiah dan telepon genggam. Diduga uang dan handphone pelaku diambil massa yang mencoba menghakiminya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Penolakan warga atas penangkapan para pelaku aksi anarkis pembakaran mobil Wakapolres saat aksi demo terkait bantuan langsung tunai di Desa Mompang Julu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, membuat Polda Sumatera Utara menambah jumlah pasukan dalam aksi pengamanan. Jangan lari kemana-mana, masuk ke tengah-tengah itu pasukan. Berlindung di situ.
Jumlah personil polisi yang telah berada di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, yakni 500 personil BRIMOB, ditambah ratusan personil BKO dari Polres Tapanuli Selatan dan Padang Sidempuan untuk membantu Polres Mandailing, Natal mengamankan wilayah pasca aksi anarkistis warga desa Mompang Julu saat demo PLT. Penambahan pasukan ini karena adanya upaya perlawanan warga yang menolak penangkapan para pelaku pembakaran mobil Wakapolres serta provokator aksi anarkistis demo PLT. Sebelumnya warga desa Mompang Julu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara memblokade jalan lintas Sumatera Medan Padang Kamis pagi. Warga menuntut pembebasan warga yang ditangkap saat aksi demo anarkis dan menuntut mundurnya kepala desa. Akibat blokade jalan, warga tidak dapat melintas. Sedangkan Jalinsung Medan Padang, tepatnya di desa Mompang Julu, Panyabungan Utara, Mandailing, Natal, kini relatif sepi. Sementara pada Senin lalu, unjuk rasa terkait pembagian BLT sebesar Rp600.000 di Mandailing, Natal, Sumatera Utara berujung anarkistis. Dalam peristiwa itu, pengunjuk rasa juga membakar 2 unit mobil dan 1 sepeda motor anggota polisi serta Wakapolres Mandailing, Natal. Polisi terus menyelidiki pelaku pembakaran kendaraan dan Polda Sumatera Utara juga telah mengirim pasukan tambahan ke Polres Mandailing, Natal untuk membantu pengamanan serta penyelidikan. Selain itu, polisi juga memastikan kepala desa pengelola BLT telah mengundurkan diri. Para pelaku kemungkinan juga masyarakat kurang puas dengan aparat penegak hukum terkait Mandailing, Natal. Pemirsa, 1 warga sipil yang ikut terlibat dalam pembunuhan anggota Babinsa di sebuah hotel di Jakarta Barat akhirnya berhasil ditangkap. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap salah satu tersangka yang terlibat dalam kasus tewasnya seorang anggota Babinsa bernama Serda Saputra di salah satu hotel di Jakarta Barat. Tersangka warga sipil berinisial R ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Hingga kini tersangka R masih diperiksa intensif di Polres Jakarta Barat untuk mengetahui motif dan perannya. Dari Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama R terkait merupakan salah satu pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap seorang Babinsa di Hotel Mercure pada tanggal 22 Juni. Pada tanggal 22 Juni 2020, anggota Babinsa Serda Saputra gugur setelah ditikam oleh oknum marinir Letda RW saat ditugaskan untuk melerai keributan di Hotel Mercure, Jakarta Barat. Saat peristiwa diketahui oknum marinir Letda RW sedang di bawah pengaruh minuman keras. Hingga kini Pusat Polisi Militer TNI telah mengungkap ada 9 orang yang terlibat kasus ini, yakni Letda RW, 2 oknum TNI AD, Sertuha, dan Koptu S, serta 6 orang warga sipil. Tim Liputan iNews melaporkan.